wabarakatuh. Ada satu pertanyaan, bolehkah seorang perempuan menikah dengan tanpa wali? Seorang perempuan, baik dia gadis maupun janda, itu tidak boleh menikah kecuali ada walinya. Karena Rasulullah SAW bersabda, la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak sah nikah seseorang kecuali dia ada walinya. Tentunya maksudnya perempuan. Kalau laki-laki nggak perlu wali. Ya. Wa syahidai adlin, dan minimal ada 2 saksi yang adil. Adil di sini maksudnya dia muslim, bukan kafir. Dan dia sholat, bukan meninggalkan sholat. Jadi jelas-jelas hadisnya menyebutkan bahwa orang perempuan, wanita itu tidak boleh menikah kecuali dia ada walinya. Baik itu gadis maupun janda. Ada yang mengatakan kalau janda nggak perlu wali karena sudah tahu kehidupan, bisa menentukan, bisa memilih. Nggak bisa. Karena hadis ini tidak mau membedakan antara janda dan gadis. Yang dibedakan hanya dalam masalah memilih. Kalau gadis boleh dipaksa oleh orang tuanya, oleh walinya, dinikahkan secara paksa. Tapi maksudnya dipaksa untuk mendapatkan suami yang baik, bukan dipaksa untuk cari hartanya atau dijadikan alat untuk mengambil harta suaminya, bukan. Karena suaminya soleh, kalau berlanjut insya Allah akan menjadi keluarga yang sakinah. Karena perempuan ketika gadis ketika dia memilih calonnya kadang-kadang tertipu. Kalau orang laki-laki yang pintar membual atau gombal, dia mudah tertipu dan jatuh cinta. Padahal laki-laki ini adalah penipu, orang yang nggak bertanggung jawab. Maka walinya boleh mengatakan kamu nggak boleh dengan dia, dipaksa. Adapun janda tustakmar. Kalau janda itu ditawarin, mau nggak dengan dia? Karena dia bisa menimbang, oh dia baik, dia bertanggung jawab, dilihat. Beda dengan gadis belum pernah menikah. Kalau janda sudah pernah menikah bisa menilai. Kalau janda tidak dipaksa, tapi dia milih sendiri. Tapi tetap pakai wali. Tetap pakai wali. Wali hakim. Wali hakim kalau wali aslinya tidak ada. Wali asli bapaknya nggak ada, sudah meninggal. Saudaranya laki-laki sudah meninggal, anaknya juga nggak ada. Kerabat-kerabat dekatnya yang jadi wali sudah nggak ada, baru pindah ke wali hakim. Atau wali-wali dia non muslim, Hindu, Buddha, Kristen, dia muslimah sendiri, maka kembali ke wali hakim, yaitu penguasa atau pemerintah. Dalam hal ini kalau di Indonesia KUA yang ditunjuk oleh pemerintah, itu wali hakim. Nah, kalau misalkan anak tersebut tidak mengasih tahu sama walinya, kemudian dia nikah di misalkan taruhlah di Saudi Arabia, apakah pernikahan tersebut sah atau tidak? Ya tidak sah, tidak sah, dan hukumnya seperti zina. Minimal nikah syubhat. Dia pikir sah, tapi itu tidak sah, seperti zina, dan harus diulang pernikahannya. Seorang wanita ketika menikah, dia harus minta izin kepada orang tuanya. Kalau orang tuanya melarang karena masalah harta dan dunia, dia bisa hilang kewaliannya, pindah ke pamannya atau kepada kakaknya atau ke saudaranya. Jadi wali asli bisa hilang kewaliannya kalau menghalangi seorang menikah gara-gara dunia, bukan karena agama. Pindah ke yang lain. Dan tidak boleh langsung pindah ke wali hakim kalau mereka masih ada. Kalau jarak jauh bisa menggunakan perwakilan, mewakilkan kepada orang yang ada di daerah dia mau menikah, atau menggunakan alat komunikasi seperti telepon atau IMO misalkan, dengan kamera yang itu seperti aslinya. Itu insya Allah. Wallahu a'lam. Satu Pak, ya. Hubungan sama ini. Bagaimana kalau walinya kadang sholat kadang tidak? Kadang sholat dan kadang tidak. Maka dia masih tetap berhak memberi wali. Nah, dikatakan oleh Rasulullah SAW, al-ahdu alladzi bainana wa bainahum as-salat, faman tarakaha faqad kafar. Barang siapa yang perjanjian antara kita dengan orang kafir atau munafik adalah salat, barang siapa yang meninggalkannya maka dia telah kufur. Kalau dia meninggalkannya dalam jumlah banyak dan sering, maka dia lebih dekat pada orang yang kufur, keluar dari Islam dan hilang kewaliannya. Pindah ke orang keluarga lain yang taat, yang sholatnya minimal dijaga. Dia bapaknya sudah, bapak jarang sholat, maaf bapak nggak bisa jadi wali saya. Sang anak bisa mengatakan seperti itu. Kalau bapak ingin jadi wali saya, rajin sholat, karena sholat ini pembeda antara orang Islam dengan orang kafir. Kalau udah nggak sholat, maaf, bapak nggak berhak jadi wali saya.
Kalau dia maksa, saya harus mengawinkan kamu dengan sebulan. Kalau nggak bisa nolak, silakan, tapi diulang lagi nanti secara diam-diam. Kalau memang kira-kira dia akan marah, panggil pamannya untuk nikah kembali. Sekalipun yang tercatat di KUA itu bapaknya, tapi tidak sah secara hukum, maka hari kedua misalkan pergi dengan pamannya, pura-pura mau ke restoran, mau ke hotel, nikah di sana. Iya, untuk mengesahkan pernikahan dia. Dan banyak cara bisa dilakukan. Kalau semua keluarganya waliyadzubillah nggak pada sholat, ya sudah, diam-diam ke KUA. Pak, saya pada nggak sholat, Pak. Saya minta dinikahkan. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir, cukup. Orang yang meremehkan dalil sama yang orang yang meremehkan amalan sunnah. Meremehkan dalil dalam artian apa? Menolak atau tidak menghiraukan. Dia berbuat maksiat. Kalau dia sampai menolak, bisa waliyadzubillah bisa kufur, menolak Quran. Tapi kalau meremehkan, itu dalilnya lemah, itu nggak perlu, saya ada dalil yang lebih kuat, ya. Maka itu belum sampai ke derajat kufur, namun dia berbuat maksiat dan dosa besar. Termasuk juga meremehkan sunnah. Itu kan hanya sunnah saja. Memang sunnah benar, tidak wajib dilakukan, tapi tidak boleh diremehkan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahannya. Bagi ikhwan yang tahu, ikhwan kita yang belum hadir dan mereka telah selesai liburan, maka diharapkan mengajak mereka datang kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.